Selamat Paskah. Kok diam semua ini? Yesus hidup. Suaranya masih. Yesus hidup. Selamat hari Paskah. Tepuk tangan buat Yesus, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Mestinya kita yang paling berbahagia hari ini. Di seluruh dunia umat Kristen merayakan hari kebangkitan Yesus. Nah hari ini saya kasih kita belajar lagi tentang satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul kebangkitan yang mengubahkan. Kalau dia bangkit tapi enggak ada yang mengubahkan hidup kita, enggak ada artinya. Oleh karena itu mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Bunyinya demikian di dalam nama Yesus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini dari Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yang diterima sendiri oleh Rasul Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati. Bahwa Kristus telah mati karena apa? Karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ayatnya yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Waduh, luar biasa saudara kasih. Luar biasa. Dan hari ini seperti saya tadi sebutkan, di seluruh dunia umat Kristen merayakan kebangkitan Paskah ini. Hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Ini luar biasa. Kristus tadi firman Tuhan kita sudah sama-sama baca. Kristus telah mati kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena dosa-dosamu, karena dosa-dosaku. Dan ia telah dikuburkan. Dan ia telah dibangkitkan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, dia telah dibangkitkan. Yang lucunya di negeri kita ini, setiap tahun yang lalu juga saya khotbah di hari kebangkitan. Yang lucunya, saudara nanti pulang ke rumah lihat tanggalan, hari ini enggak ada hari kebangkitan. Enggak ada tanda merah dari dulu. Yang adanya Jumat Agung. Padahal ini yang paling penting ini. Enggak ada kebangkitan, enggak ada artinya apa-apa. Tapi orang, coba perhatikan, semua pesta, semua perayaan yang terbesar itu Jumat Agung. Di kebangkitan biasa-biasa saja. Padahal ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu Kristus telah mati, apa itu bahwa ia telah dikuburkan, dan yang paling penting bahwa ia telah dibangkitkan. Puji Tuhan. Jadi saudara mengasihi, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Mari kita baca di Roma 1 ayat 2 sampai 4. Roma 1 ayat 2 sampai 4. Ya. Ayat 2, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya, siapa itu anaknya? Yesus Kristus. Yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dengarkan baik-baik. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang kasih, apa bukti bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita? Karena dia menang atas maut. Dia mati, dia dikuburkan, dia tidak terus di dalam kuburan, tapi dia bangkit atas maut. Wow, luar biasa. Saudara kasih, saya mau kasih tahu kepada saudara. Nabi banyak nabi. Pemimpin agama banyak.
Saya mau tanya kepada saudara, adakah pemimpin agama di luaran sana yang begitu pemimpinnya mati, dikuburkan, kemudian bangkit? Enggak ada. Jadi saudara harus berbangga, saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Allah yang saudara sembuh itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Glory buat Yesus. Haleluya. Kenapa dia bangkit? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Segala raja. Haleluya. Oleh karena itu, Pak Purba, apa buktinya bahwa Yesus telah bangkit? Apa buktinya? Banyak. Tapi saya mau sampaikan beberapa saja, mungkin 3 atau 4. Yang pertama, kubur kosong. Tapi sebelum kubur kosong, saya mau sampaikan sesuatu tentang foto ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara menjelang malam, menjelang sore, menjelang gelap. Yesus itu menyerahkan nafasnya kira-kira jam 3 sore. Menjelang gelap, Yusuf dari Arimatea ini mendatangi Pilatus. Dia datang kepada Pilatus, dia mohon agar jenazah, agar mayat Yesus itu diberikan kepada dia, biar dia yang menguburkannya. Dan Pilatus katakan, dia mengatakan silakan ambil. Dia instruksikan, oke, silakan ambil. Nah, oleh karena itu, foto tadi, ini Yesus itu dari salib diturunkan oleh Yusuf Arimatea itu. Kemudian begitu diturunkan dia kafani dengan kain kafan linen yang halus, yang putih bersih bagaikan salju. Kemudian dia baringkan di kuburan yang baru, yang miliknya dia. Dan Alkitab katakan kuburnya ini dia persiapkan, di depannya ada taman yang luas. Kasih orang kaya. Yusuf Arimatea orang kaya, oleh karena itu dia udah siapkan kuburannya sekalipun dia belum meninggal. Nah, kasih ternyata waktu saya cari ini ada kata-kata life lesson from Joseph of Arimatea. Jadi ini ada pelajaran sesuatu dari kehidupan Yusuf Arimatea ini. Saudara kasih, di sini disebutkan bahwa kadangkala ada kalanya iman kita di dalam Kristus itu, saudara dengan beriman kepada Yesus Kristus itu saudara harus membayar sesuatu yang mahal. Nah, dalam hal ini tidak diragukan bahwa Yusuf dijauhkan oleh teman-temannya karena membawa mayat Yesus, tetapi dia tetap mengikuti keyakinannya. Jadi pada saat dia mengambil mayat, maka teman-temannya akan menjauhi dia. Tapi dia tetap punya keyakinan seperti itu, tetap dia lakukan. Dan disebutkan di sini saya kasih merah. Coba tampilkan kembali. Saya beri warna merah, mundur kembali. Yes. Doing the right things for God may bring suffering in this life, but it carries eternal reward in the next life. Kira-kira isinya begini, saudara kasih, melakukan hal yang baik untuk Tuhan, mengerjakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, itu bisa membawa penderitaan, itu bisa mendatangkan penderitaan. Sengkasih. Tapi ingat, hal yang baik untuk Tuhan itu juga engkau akan memperoleh upah hidup yang kekal. Jadi, saudara kasih, dengarkan baik-baik. Bukankah pada saat kita melakukan hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dari segi ekonomi mungkin, dari segi pergaulan mungkin, engkau disingkirkan.
Tapi don't worry, ini Yusuf Arimatea, keyakinannya itu tetap dia lakukan. Dia tidak terpengaruh apa kata orang. Puji Tuhan. Nah, mari kita bukti bahwa Yesus telah bangkit itu kubur kosong. Kubur kosong. Saudara yang kasih, saya udah 9 kali oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan ke Yerusalem. Setiap ke sana selama 9 kali selalu saja berkunjung ke sini. Dan di tempat ini ada 2 atau 3 tempat, ada ruangan, ada bangunan untuk selalu kita bikin perjamuan kudus di situ. Nah, saudara yang kasih, kebangkitan Yesus itu diperkuat oleh kenyataan bahwa kubur kosong. Pada saat kapan itu? Pada saat Maria Magdalena sama beberapa perempuan yang lain di pagi hari Minggu masih gelap gulita. Mereka datang ke kubur. Waktu mereka lihat ke dalam, dia lihat ada 2 malaikat berpakaian putih berkilau-kilauan. Satu di dekat kepala, satu di dekat kaki. Tapi mereka bilang, malaikat itu bilang, apa yang kau cari? Dia tidak ada di sini. He is not here. He is risen. He is risen. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ini bukti pertama, saudara kasih. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara. Pada saat kami terakhir ke sana, Frankie juga ikut. Karena sudah saking seringnya ke sana, saya nggak ikut lihat masuk ke dalam. Tapi di seberangnya sebelah sini, itu ada kursi panjang. Saya duduk dengan beberapa orang di situ. Ada orang bertanya begini, Pak Purba, Pak Pendeta, itu Yesus sudah bangkit kan kosong. Kuburannya kan mestinya kembali kepada Yusuf Arimatea. Nah, kenapa enggak Yusuf Arimatea begitu dia meninggal enggak dia kubur di sini? Saya bilang kok ada ibu-ibu lagi yang nanya. Kok ibu ini kok kritis juga ini. Kenapa Pak? Ini kan tamannya luas, bagus. Nah, kasih saya dapat pelajaran di sini. Yusuf Arimatea itu dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus di luar yang 12. Murid Tuhan Yesus, dengarkan ini. Murid Tuhan Yesus selalu memberikan the best kepada Tuhan. Murid Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dia ambil yang kurang baik untuk dirinya. Dengarkan ini. Bukankah seringkali engkau dan saya, murid-murid Tuhan Yesus, engkau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau lakukan segala-galanya buat Tuhan. Tapi engkau ambil yang kurang baik untuk dirimu. Kalau itu engkau lakukan, kita dapat pelajaran dari Yusuf Arimatea. Jadi bukti bahwa Yesus telah bangkit itu adalah kubur kosong. Ada juga orang bilang begini, jangan-jangan muridnya ngambil di tengah malam, disingkirkan kemana. Sampai sekarang nggak ada buktinya itu. Atau serdadu ngambil, singkirkan, padahal kan dijaga itu. Itu dijaga. Karena mereka katakan, Pilatus, ini harus ada orang jaga ini. Karena pada waktu dia masih hidup, ini orang ini, yang membuat orang lain murtad ini, dia pernah berkata, begitu dia mati dikuburkan 3 hari lagi akan bangkit. Oleh karena itu Pilatus, tolong kirim serdadu menjaga dia siang dan malam. Jangan sampai ada orang ngambil. Karena kalau orang ngambil artinya ada pembohongan kedua ini yang lebih berbahaya. Dikirim serdadu. Tapi serdadu juga enggak lihat. Karena dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dahsyat enggak? Itu Tuhanmu, itu Tuhanku. Itu Allahmu, itu Allahku. Itu yang pertama. Apa buktinya bahwa Yesus itu telah bangkit? Yang kedua, Yesus itu menampakkan diri berkali-kali. Yesus itu menampakkan diri berkali-kali. Masih di pagi buta ini. Dia bilang kepada 2 orang itu, dipikir orang itu
Di mana Tuhanku? Apakah engkau mengambil Tuhanku? Di mana engkau letakkan dia? Biar aku ngambil, kata ibu Maria Magdalena ini. Ternyata di belakang, ini Yesus sendiri nih. Maria. Dia sebut Maria. Maria dengar, ini kayak suara Yesus dia. Dia menoleh. Rabuni. Guruku. Ya Rabuni, ya guru. Jadi bukti yang kedua bahwa Yesus itu bangkit adalah dia menunjukkan diri, menampakkan diri berkali-kali. Salah satu dengan Maria Magdalena. Yang kedua songkasi, ada suatu saat next. Yang kedua ada suatu saat Yesus datang kepada murid-muridnya. Pintu terkunci, dia masuk ke dalam. Tetapi pada saat itu Thomas tidak bersama dengan mereka. Kemudian setelah itu mereka cerita, Thomas, kami tadi bertemu dengan guru. Thomas, kami tadi bertemu dengan Yesus. Thomas bilang, aku gak percaya. Aku kalau sebelum kulihat tangannya, sebelum aku cucukkan jariku di tangannya, di lambungnya, aku gak percaya. 8 hari kemudian Yesus datang lagi. Pada saat itu Thomas ada. Nah ini gambarnya ini. Yesus katakan, Mas, Thomas, kamu gak percaya ini, tusukkan jarimu. Tuh, dia tusukkan jarinya. Baru Thomas percaya. Tapi berbahagialah orang yang tanpa melihat, tapi percaya. Katakan amin. Kemudian banyak sekali juga pada saat Yesus menampakkan diri di Danau Galilea kepada murid-muridnya. Mereka itu nangkap ikan semalam-malaman, tapi mereka enggak dapat apa-apa. Menjelang siang hari Yesus berdiri di pantai, tapi mereka itu enggak kenal bahwa itu adalah Yesus. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, bukti bahwa Yesus itu bangkit. Dia pertama tadi kubur kosong. Kedua, dia menampakkan dirinya berkali-kali. Berulang-ulang. Itu artinya bahwa Yesusku itu bangkit. Puji Tuhan. Nah kemudian apa buktinya? Ada banyak. Salah satu saya mau kasih tahu kepada saudara. Ibadah jadi hari Minggu. Ketiga, sekarang ini kita ibadah jadi hari Minggu. Di perjanjian lama itu, di Keluaran 20 ayat 10 banyak di kitab Keluaran. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Kapan itu hari Sabat? Kapan itu? Hari Sabtu. Jam 6 sore Jumat sampai jam 6 sore besok Sabtu itu namanya Sabat. Tapi di perjanjian baru saudara kasih, begitu Yesus bangkit, tahu saudara, jemaat mula-mula setiap hari Minggu mereka merayakan kebangkitan Tuhan. Setiap hari Minggu mereka sukacitanya luar biasa. Yang tadinya takut, yang tadinya gentar menjadi pemberani. Mereka rayakan kebangkitan Yesus setiap hari Minggu. Tahu saudara, sampai sekarang ini orang datang ke gereja menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan dari Minggu. Siapa yang nyuruh? Enggak ada yang nyuruh. Dengan cara Tuhan sendiri. Saya waktu itu, keren juga ini. Mereka merayakan tiap hari Minggu. Terus mereka saking bahagianya. Sedemikian sehingga mereka yang tadinya penakut menjadi pemberani. Yang tadinya sembunyi-sembunyi, tadinya menghindar. Sekarang mereka berani. Mereka berani. Maka jadilah ibadah sampai hari ini. Hari Minggu. Apalagi Pak Purba. Yang keempat, mujizat terjadi dalam nama Yesus sampai hari ini. Kalau dia tidak bangkit, ada enggak mujizat terjadi? Enggak ada itu. Mujizat terjadi dalam nama Yesus sampai hari ini. Kita bisa berkata dalam nama Yesus, setan keluar. Dan setan keluar. Setan enggak bilang, ngapain keluar? You kan udah mati. Tapi Yesus tahu loh. Setan tahu loh bahwa Yesus itu bangkit. Setan tahu bahwa Yesus itu anak Allah.
Yesus tahu bahwa Yesus itu Allah sendiri. Yesus tahu. Setan aja tahu. Masa kita anak-anak Tuhan nggak tahu bahwa Yesus itu anak Allah? Masa kita anak-anak Tuhan itu nggak tahu bahwa Yesus itu penyembuh? Masa kita anak-anak Tuhan nggak tahu bahwa Yesus itu juru selamat? Yesus itu penebus dosa. Setan saja tahu, setan keluar. Saudara dan saya bisa mengatakan dalam nama Yesus penyakit sembuh. Penyakit sembuh. Ada enggak agama yang lain nyebut nama pemimpinnya sembuh? Saya mau tanya saudara, ada enggak dalam nama pemimpin agamanya sembuh? Dalam nama pemimpin agamanya setan keluar. Malah setan datang berkerumun itu. Jadi ini bukti bahwa Yesus itu bangkit. Ada banyak Tuhan kasih. Tapi kita mau sampaikan berikutnya. Oleh karena itu dengarkan. Kalau memang Pak Purba benar bahwa Yesus itu bangkit. Kalau benar, apakah kita mengalami kuasa kebangkitannya? Kalau dia benar, apakah saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitannya? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ciri-ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Ciri-ciri banyak. Saya juga mungkin sampaikan hanya 2-3. Pertama, apa ciri? Orang biasanya suka memberitakan Injil. Orang suka memberitakan Injil. Lukas 24 ayat 47 sampai 48. 47. Dan lagi dalam namanya, nama siapa? Nama Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara dan saya menjadi saksi dari semuanya ini. Alkitab berkata, saya mau kasih tahu kepada saudara, bahwa manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Manusia pasti mati. Manusia pasti masuk neraka. Karena semua manusia udah melakukan berbuat dosa. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mau beritahu kepada saudara, ada kabar baik. Ada kabar baik. Kabar baik apa itu? Dari Injil bahwa dosa kita bisa diampuni. Dosa apapun itu bisa diampuni. Bukan dibayar dengan amal perbuatan. Sekali lagi, bukan dengan membayar dengan amal perbuatan, tetapi diampuni oleh darah Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Katakan amin. Ini kabar baik. Ini kabar baik. Oleh karena itu saudara kasih, kalau belakangan ini saudara masih terus saja melakukan dosa, apapun itu, atau setiap kali setan mengingatkan saudara akan dosa-dosamu yang sudah-sudah, dan saudara merasa apa? Saudara merasa tertuduh. Karena saudara berbuat dosa dan iblis mengingatkan itu berkali-kali kepada saudara, saudara merasa tertuduh. Hari ini, di hari kebangkitan, kita merayakan kebangkitan Yesus ini. Mari datang kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Minta ampun, minta bertobat. Aku bertobat Tuhan. Aku tidak melakukan ini lagi Tuhan. Datang kepada Yesus yang telah bangkit itu. Minta bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, darah Yesus menyucikan segala dosa kita. Dan orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus, dia akan putih, bersih seperti salju. Dan Yesus sudah tidak mengingat-ingat dosa itu lagi.
kabar inilah saudaraku yang kekasih, saudara dan saya harus sebarkan. Kabar inilah saudaraku yang kekasih yang harus kita sampaikan kepada siapa saudara ketemu. Pengampunan dosa, tentang pengampunan dosa di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau sampaikan kepada saudara begini. Saudara yang dikasih Tuhan, sekian tahun yang lampau, ada satu konferensi agama-agama besar di Chicago, di Amerika. Diselenggarakan di Chicago, di Amerika. Pada salah satu sesi, seorang pendeta namanya Dr. Joseph Kuhl dari Kristen maju ke panggung. Dan dia memanggil seorang wanita ke atas panggung. Dia panggil seorang wanita ke atas panggung. Dan Dr. Joseph Kuhl ini menyampaikan para hadirin, para kepala-kepala agama yang besar-besar di dunia hadir di Chicago. Dia mengasih tahu kepada mereka bahwa wanita ini sekarang lagi frustrasi. Wanita ini sekarang depresi berat. Wanita ini sekarang mau bunuh diri. Wanita ini sekarang, suruh kasih, terus merasa tertuduh. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu dia membunuh suaminya yang kedapatan selingkuh. Setelah dia bunuh suaminya yang kedapatan selingkuh itu, dia merasa selalu tertuduh. Dia merasa tidak enak. Dia depresi berat. Bahkan dia mau bunuh diri. Dr. Joseph Kuhl katakan, saudara-saudara yang kekasih, adakah ajaran-ajaran agama dari saudara? Adakah ajaran agama saudara bahwa dosa ibu ini bisa diampuni? Dosa yang diperbuat ibu, yang dia membunuh suaminya ini, dan bisakah ajaran agama saudara bisa memulihkan wanita ini biar dia bisa kembali pulih seperti semula, bahagia seperti semula? Semuanya diam. Semua peserta konferensi di Chicago diam. Oleh karena itu, Dr. Joseph Kuhl angkat Alkitabnya. Dia buka di 1 Yohanes 1 ayat 7. Bisa ditampilkan 1 Yohanes 1 ayat 7. Dia buka 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan dia bacakan di depan semua peserta konferensi di Chicago itu. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Termasuk dosa membunuh suaminya yang selingkuh itu. Saudara kasih, enggak ada ajaran agama lain yang bisa menyucikan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Hanya dengan darah Yesus. Saudara yang kasih, waktu saya baca artikel itu, luar biasa. Itu hanya ada di dalam Injil Kristus. Saya mau kasih tahu kepada saudara, itu hanya ada di dalam Injil Kristus, di tempat lain gak ada. Katakan amin. Di tempat lain tidak ada, hanya di Injil Kristus yang ada. Sekarang kalau ada berita sebagus ini tentang keselamatan, come on. Kalau ada kabar, kalau ada berita yang sebagus ini tentang keselamatan, mengapa kita berdiam diri?
Mengapa kita tidak memberitakan kabar yang baik itu? Mengapa kita tidak bersaksi kepada orang lain? Ini kabar keselamatan yang sangat baik. Waktu saya siapkan ini, saya ingat jemaat kita di sini. Mudah-mudahan dia dengar. Saya manggil dia dokter Pak Wahab. Karena dia tahu kabar keselamatan itu begitu dahsyat. Karena dia tahu, karena dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Maka dia tidak mau makan sendiri. Tahukah saudara, setiap hari Minggu pada saat kita belum belum live streaming, setiap hari Minggu dia bawa 6, 7, 8 orang. Dia jemputi satu-satu, dia bawa ke gereja. Bahkan belakangan itu mereka itu satu persatu dibaptis. Ini kuasa kebangkitan. Suka memberitakan Injil. Ini kuasa kebangkitan. Mari saudara kasih. Mari. Sampaikan kabar yang luar biasa dahsyat ini kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, suka menyembah. Kalau yang pertama tadi suka memberitakan Injil, maka ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu suka menyembah. Mari kita baca di Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami kebangkitan, orang itu suka menyembah Tuhan, katakan amin. Orang yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, orang itu umumnya orang itu suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, suka mengagung-agungkan Tuhan. Suatu kali Queen Victoria, Ratu Victoria, ibu daripada Ratu Elizabeth yang sekarang ini, mendengarkan khotbah seorang pendeta tentang akhir zaman. Dia dengarkan khotbah tentang akhir zaman. Setelah selesai itu dia cerita kepada stafnya. Dia berharap Yesus itu datang kali kedua pada saat dia masih sebagai ratu. Dengarkan baik-baik ini. Dia rindu sekali Yesus itu datang tidak terlalu lama lagi. Mumpung dia masih sebagai ratu. Coba gambar berikutnya ini dia. Dia kepingin mahkota yang di kepalanya bertatahkan berlian itu. Saya sudah lihat ini. Saya terakhir ke London ada kesempatan masuk ke dalam Buckingham Palace. Bayarnya mah $50 satu orang. Kita bisa lihat semua ruangan di dalam. Termasuk Victoria Hall. Dan dia inilah rindu. Pada saat dia masih sebagai ratu Inggris. Dia kepingin mahkota yang di atas kepalanya yang bertatahkan berlian yang begitu mahal itu. Dia merasa tidak berhak, tidak pantas memakai itu. Dia mau pakaikan, kenakan di kepalanya Yesus. Ini sikap hati hormat kepada Tuhan. Ini sikap hati mau menyembah Tuhan. Ini sikap hati mau memuliakan Tuhan. Saudara kasih, ini luar biasa. Ada satu lagi yang saya juga suka, yaitu Raja Daud. Raja Daud. Raja Daud itu meskipun orangnya ya nggak benar-benar banget karena pernah dia juga selingkuh. Ya, tapi Daud ini kalau kita baca di Mazmur 119 ayat 164, itu Daud itu 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudara kasih, Daud itu 7 kali sehari. Kalau 24 bagi 7 berapa itu ya? 3,5 jam. Dalam setiap 3,5 jam.
Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia seorang raja, dia tinggalkan semua kegiatan. Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Kalau yang sebelah, keluarga kita yang sebelah 5 kali sehari. Ini Daud 7 kali. Bagaimana dengan saudara? Berapa kali sehari saudara menyembah dia? Berapa kali saudara? Apakah saudara belakangan ini suka menyembah Tuhan? Haleluya, haleluya. Saudara kasih, ini luar biasa. Saya 3 hari yang lalu begitu bangun nyanyi lagu. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa kali sehari saudara menyembah Tuhan? Tahu saudara, setelah sebelum kami mesbah pagi, keluar lagu ini. Saya selesai mesbah pagi, pergi keluar, nyanyi terus enggak sih? Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Pada saat saya nyanyi itu, saya rendu sungai dari Allah itu memenuhi juga jemaat di tempat ini. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Haleluya. Saya jalan lagi, pergi ke belakang, pergi ke arah kolam renang, keluar terus lagu ini. Keluar terus lagu ini. Mesbah keluarga sore hari, kita nyanyikan lagi lagu ini. Saudara kasih, ciri orang yang mengalami kebangkitan Kristus suka memuji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Saudaraku yang kasih, murid-murid Tuhan Yesus naik ke loteng Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Saudara kasih, kalau kamu firman Tuhan katakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara kasih, begitu murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus di Yerusalem, maka mereka bersaksi. Murid-murid Tuhan Yesus bersaksi. Sekali mereka bersaksi, ribuan orang bertobat.
Bahkan Petrus sekali khotbah kasih, bahkan Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Kenapa? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Roh Kudus itu penting sekali. Oleh karena itu saya nggak tahu kenapa kok lagu ini muncul. Lahir sendiri, baru mau bangun dari tempat tidur. Saya rindu Roh Kudus penuhi kita semua. Tanpa terkecuali. Dipenuhi. Gereja ini dipenuhi dengan sungai dari Allah. Wow, luar biasa. Saudara kasih, kenapa Petrus menyembuhkan orang lumpuh? Kenapa mereka bersaksi? Banyak orang yang bertobat karena kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sampai berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kenapa Yesus menyembuhkan orang sakit? Kenapa Yesus bisa mengusir setan-setan? Kenapa? Karena Yesus diurapi. Karena Yesus diurapi. Dia diurapi dengan apa? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dan juga karena Allah menyertai dia. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih. Sekalipun kita belakangan ini tidak bisa berdoa bersama-sama. Saudara sendiri-sendiri di rumah pun, saudara bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tergantung kerinduan saudara. Saudara rindu, dia pasti datang. Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, saudara pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, ini tinggal sebentar lagi nih, karena hari ini kita pertemuan kudus. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tadi ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Sekarang ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, satu, suka beribadah. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang kasih, orang yang penuh Roh Kudus, rajin ibadah, katakan amin. Orang yang penuh Roh Kudus suka ikut pengajaran firman, suka bersekutu dengan sesama, dengan yang seiman, rajin berdoa. Sedemikian sehingga iman selalu dibangun. Inilah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ciri yang kedua, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus suka memberi. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini jemaat mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus, suka memberi, tidak egois, murah hati, tidak pelit. Dalam hati orang yang dijamah Roh Kudus, dalam hatinya gini, orang yang dijamah dengan Roh Kudus, orang itu punya hati begini, Yesus saja mati, Yesus saja rela mati untuk dosa-dosa kita. Masa kita nggak rela untuk membantu pekerjaan Tuhan? Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus suka memberi. Karena di dalam hatinya, iya ya, Yesus saja rela mati untuk kita. Masa kita nggak mau berkorban? Masa kita nggak mau memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan? Tadi kita lihat Yusuf Arimatea. Saya ingat terus ini pada saat kami duduk di depan kubur kosong itu. Ada seorang ibu bertanya, kenapa kok Yusuf
Yusuf ini tidak dikebumikan di tempat yang kosong ini, toh Yesus sudah bangkit. Karena Yusuf Arimatea, dia murid Tuhan Yesus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia suka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah yang terbaik untuk Tuhan, yang kurang baik untuk dirinya sendiri. Ini Yusuf Arimatea, suka memberi. Orang yang hatinya dijamah Roh Kudus, dia mau memberikan yang terbaik buat Yesus. Dan dia ambil yang kurang baik bagi dirinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita perjamuan kudus, yang bertugas maju ke depan. Haleluya. Frankie tidak tahu lagu yang tadi. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Bapak urapi kami, layakkan kami pelayan-pelayan-Mu untuk melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Selama sakramen perjamuan kudus, Bapak, oh Yesus, kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin, haleluya, haleluya. Nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Amin, haleluya, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Saudara yang kasih, sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini, tadi ada 3 ciri orang yang mengalami kebangkitan Yesus.
Pertama, suka memberitakan kabar baik. Suka menyampaikan berita Injil. Yang kedua, suka menyembah. Suka memuji Tuhan. Suka bernyanyi buat Tuhan. Karena besok di sorga pekerjaan saudara dan saya hanya memuji, menyembah Tuhan. Kalau sekarang di dunia saja kita malas memuji, bagaimana besok di sorga? Di sorga hanya muji, menyembah Tuhan selama-lamanya. Dan ciri orang yang mengalami kebangkitan adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang itu suka beribadah, suka berdoa, suka berkumpul sesama, untuk belajar firman Tuhan. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus suka memberi. Seperti Yusuf Arimatea, dia berikan terbaik kepada Tuhan. Dan dia ambil yang kurang baik untuk dirinya. Saudara yang kasih, sekarang cek kita masing-masing termasuk saya. Adakah engkau suka beribadah? Adakah engkau suka memberi? Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan mengambil yang kurang baik untuk dirimu. Pernahkah engkau itu lakukan? Hari ini, di hari kebangkitan, di saat kita merayakan kebangkitan Yesus ini, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari perbaharui pengiringan kita kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah roti yang baru saja kita pecah-pecahkan ini lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dengan iman, mari kita makan. Haleluya. Mari angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat berbahagia Engkau telah bangkit. Oh papa 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 papa.
Oh papa 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 papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh sungai dari Allah penuhi kami. Oh sungai dari Allah mengalir di gerejamu di tempat ini. Oh sungai dari Allah, haleluya, puaskan kami. Oh sungai dari Allah, kerinduan kami, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh ternyata begitu baik kabar baik dari Engkau tentang keselamatan yang luar biasa, yang di tempat lain gak ada. Berikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan yang sudah lama tidak dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini, ada kami satu kerinduan kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi gereja ini dengan Roh-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya, sehingga kami punya keberanian untuk bersaksi. Kami punya keberanian untuk menyampaikan kabar baik. Dan kami punya keberanian, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini tanpa terkecuali. Sekarang kita berdoa buat bangsa kita. Bapa, kami berdoa kepada bangsa dan negeri di mana kami tinggal. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Indonesia negara yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, berikan hikmat kepada pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhadap 181 juta di 17.000 pulau di negeri ini. Tidak mudah, oleh karena itu berikan hikmat kepada pemerintah untuk melakukan ini. Bapak, ada segelintir orang yang melakukan yang tidak baik di negeri ini. Bapak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Negeri ini damai, negeri ini aman. Berikan kepekaan kepada Densus 88 sehingga mereka bisa mendeteksi lebih dini, sehingga hal-hal yang tidak baik bisa dihindari. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Kami lepaskan berkat bagi jemaat di gereja yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tanpa terkecuali termasuk family church kami, berkati mereka. Tidak ada yang tidak diberkati, tapi diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh, oleh bilur-bilurnya yang sakit sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Diberkati keluar masukmu, diberkati usahamu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati masa depanmu. Hidupmu, hidupku berdampak, hidupmu, hidupku berguna bagi bangsa dan negara dan bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin, amin. Amin Tuhan, haleluya.